Lagi heboh jadi perbincangan soal kelulusan siswa SMK di Buleleng, Bali. Mereka merayakan pesta kelulusan ala-ala konser dengan mengundang disc jockey atau DJ ke sekolah. Nah ini lagi viral banget. Di sana anak-anak TK udah diajarin buat terbiasa dengan pekerjaan berat dan kerjasama sejak masih usia dini. Bayangin mereka. Oke guys ya, video ini ya, di video yang saya akan reaction kali ini mungkin tidak semua terjadi di Indonesia. Dan itu sudah tentu tidak semua terjadi di seluruh Indonesia. Hanya segelintir sekolah ataupun dari community tertentu. Jadi ya, untuk kalian jangan terlalu menanggapi ini semua. Jadi buatlah pelajaran, jangan ditiru dan jangan sampai meniru, begitu ya. Manuk juga guys ya. Oke, untuk sekarang kita akan lanjutkan ke videonya. Untuk kalian selamat menikmati dan selamat menonton. Gas. Harap istri saya tidak menonton ya video seperti ini. Woi, bisa tidur di luar aku guys, woi. Ya, harap tidak menonton dia ya. Gas lagi guys, bahaya nih. Ya guys ya, ini kreativitas, ini adalah apresiasi bahwasanya kelulusan mereka sangat membanggakan seperti itu ya. Ini tidak ada yang salah sebenarnya dengan video yang ini, tidak ada yang salah. Namun ya itu agak terlalu berlebihan aja gitu ya. Jangan ditiru ya guys ya. Masih banyak kreativitas yang lainnya yang bisa dilakukan daripada dance seperti ini, seperti itu ya. Oke, tidak ada yang salah seperti ini. Mungkin adat mereka seperti itu dan juga sudah ada persetujuan dari guru-gurunya seperti itu ya. Oke guys, kita lanjutkan guys. Wih, apa nih? SMA Negeri 1 Payangan. Payangan. Graduation party bareng DJ Berlin Bintang. Wow. Iya. Ini adalah generasi gen apa saya nggak tahu sih, seperti itu ya. Kelulusan mereka dirayakan dengan cara seperti itu. Awas loh guys ya, awas ya. Ini sudah terjadi di mana-mana ya. Masa depan mungkin sudah tertata rapi seperti itu, tapi arahnya pasti akan ke wadidau juga ya. Wadidau ya. Mohon maaf untuk kalian yang nggak tahulah, saya mohon maaf untuk pada oknum-oknum tertentu. Mungkin nggak semua di Indonesia, tapi inilah yang terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi ya harap maklum aja lah guys ya. Gimana gitu, tahu kan gimana kan artinya kan, kemana gitu arahnya kan. Nah kesini dia arahnya, mau tahu? Nah lanjutkan.
Boom boom shakalaka boom boom. I'ma let it take a peek zoom zoom zoom. Boom boom shakalaka boom boom. I'ma fella take a peek zoom zoom zoom. Boom boom shakalaka boom boom. I'ma let it take a peek zoom zoom zoom. Wow. Wow, wow. Wow, apa itu tulisannya guys ya di lapangan itu? Atar visa gitu ya? Hah? Atar visa ya? Nggak tahu sih artinya apa seperti itu. Namun ini yang keren sekali ya guys ya. Ini yang paling keren sekali seperti itu. Inilah yang bagus seperti contohnya, inilah yang paling bagus gitu ya. Mengapresiasikan kebahagiaan dapat, kreativitas dapat, dipuji dunia juga dapat gitu ya. Dan inilah wajah Indonesia yang seharusnya. Oke guys, untuk yang anak-anak yang ada di video ini, semoga kalian kelak sukses ya. Untuk 2045 kalian menjadi seorang menteri DPR ataupun presiden Indonesia ataupun pejabat-pejabat lainnya. Harap kalian jujur membawa Indonesia kelak menjadi jaya. Thank you guys. Thank you pula ya untuk kalian. Semoga sehat selalu ya guys yang ada di video ini. Oke, kita lanjutkan. Saya nggak usah bantu ya. Oh, wow. Ini yang viral kemarin itu ya, yang lagi anak apa bacaannya ini? Anak protes ke Deddy Mulyadi kalau sekolah harus ada wisuda, sedangkan pekerjaan orang tua pendapatannya minim masih nuntut ada wisuda. Ibu dari sang anak setuju ada wisuda padahal masih ngontrak. Kalau udah begini gimana? Diskakmat oleh Kang Deddy gitu ya. Kalau udah begini gimana gitu. Oke, penasaran dengan ini, kita gas lagi ya guys ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Harus. Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Ya guys ya. Ya. Kalau udah kata Kang Deddy Mulyadi, kalau udah miskin jangan banyak gaya gitu. Itu benar sih. Itu benar sih. Nggak salah sih seperti itu. Jadi ya untuk wisuda ataupun yang udah ditentukan oleh pemerintah seperti Kang Deddy Mulyadi di situ ya. Ini udah menyimpang dari yang tadi gitu, dari kelulusan. Cuman ini masih ada hubungannya karena ada wisudanya. Wisuda itu adalah berhubungan dengan kelulusan yang ada di Indonesia. Itu kenapa Kang Deddy Mulyadi menghapus seperti itu, acara-acara seperti itu? Karena memang iya, itu agak memberatkan orang tua ya guys ya. Tentu udah memberatkan orang tua gitu ya. Dari anggaran, dari biayanya, harusnya buat makan 2-3 bulan ke depan, habis dalam satu hari hanya karena acara wisuda yang menghabiskan dana itu sekitar 1 atau 2 juta rupiah gitu ya. Jadi yang seperti ini boleh mengadakan syukuran, boleh, bukan nggak boleh, tapi yang acara-acara partian ataupun ya, yang segala-gala macam seperti itu ya, ya kita nggak harus menghabiskan anggaran dana yang seperti itu. Ini ada benernya juga ya. Jangan dibenci, Kang Deddy Mulyadi adalah
bupati dari Indonesia, Jawa Barat kalau nggak salah. Jangan dibenci dengan kebijakannya, namun ini adalah yang terbaik untuk Indonesia gitu, untuk anak-anak bangsa seperti itu ya. Okey, saya bukan sok bijak, cuman ini adalah yang terbaik gitu aja. Begitu. Thank you. Gas lagi ke videonya. Mau? Ayo. Okey. Kita akan terbang ke Malaysia. Apa yang dilakukan anak-anak yang ada di sana gitu ya. Okey guys, beda sekali apa yang dilakukan oleh anak-anak Malaysia. Dengan acara kelulusannya, mereka melakukan sujud syukur. Jadi beda sekali dengan apa yang dilakukan di negara kita gitu ya. Semoga anak-anak yang selalu mengingat Allah, anak-anak yang selalu bersyukur, yang seperti yang ada di Malaysia barusan, semoga beliau semua diberikan kesehatan dan juga masa depan yang cerah, dan juga dipermudahkan segala urusannya begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, kita lanjut ke Malaysia lagi. Di sini di sekolah, saya tidak tahu apa namanya ya. Andai kata kau budak kelas depan sekalipun, kita adakan satu hari nanti kau dapat straight A. Dan andai kata satu masa nanti kau jadi orang yang berpangkat tinggi, atau hidup kau tak ada adab, hidup kau tak pandai nak respect orang lain, tapi engkau adalah manusia yang tidak ada nilai sama sekali. Woi, dia punya kata-kata ni saya cakap Melayu sekarang dah mula dah start dah cakap Melayu sekarang Dia punya kata-kata tu, dia kata tadi apa kita awal lagi, kita ulang lagi. Kau dapat straight A. Dan andai kata satu masa nanti kau jadi orang yang berpangkat tinggi, atau hidup kau tak ada adab, hidup kau tak pandai nak respect orang lain, tapi engkau adalah manusia yang tidak ada nilai sama sekali. Ya, kau hidup tak ada respect kepada orang lain. Dia kata apa? Tapi engkau adalah manusia yang tiada apa-apa. Itu maksudnya begini ya, kamu adalah manusia yang tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Gitu ya, maksudnya seperti itu mungkin. Alright guys. Selain memotivasi setiap harinya, mereka adalah yang wow, seperti itu, wow. Untuk anak-anak yang ada di Malaysia, wow gitu ya. Terbaik untuk cikgu yang ada di Malaysia. Mereka suka dan gembira setiap kali belajar. Macam itulah kira-kira. Kalau kata, bang, kenapa kau boleh cakap Melayu? Okey, saya dah lama duduk kat Malaysia dulu, 20 tahun geng. Jangan cakap saya tak boleh cakap Melayu. Cakap Melayu pandai lah. Dah lama kan. Kawan-kawan aku semua budak Melayu. India pun ada, Cina pun ada. Macam tu. So saya boleh lah cakap Melayu, faham. Saya tak boleh membandingkan negara aku dengan negara Malaysia. Sebab kedua-dua negara tersebut itu sebenarnya serumpun. Hanya segelintir orang yang tak suka kat Malaysia, dekat yang selalu mengadu domba keadaan negara tersebut. Segelintir je, bukan banyak pun, segelintir je sebenarnya. Okey, macam tu guys. Okey, kita lanjutkan dengan video ni. Kenapa aku cakap Melayu pula? Minta maaf geng, minta maaf. Saya tak nak apa, bukan tak nak cakap bahasa Indonesia, tapi yang ni terbawa pula dengan suasana kan. Okey guys Okey, kita lanjutkan dulu.
ni apa lagi ni? Pelajar straight A SPM 2024 SMK Sultan Yahya Petra 2 undang sebab bawa ayah naik pentas kejayaan. Undang sebab tu sebenarnya undang kesedihan ya. Haru. Bukan kesedihan, haru. Undang haru macam tu. Oh adik, inilah adab anak-anak muda kat Malaysia. Selain dia berilmu, selain dia pandai dalam segala hal macam itulah, kira-kira dia adab lebih tinggi. Adab dia lebih tinggi daripada ilmu dia. Dia hargai orang tua dia hargai cikgu dia hargai orang sekitar ketika dia berjumpa dengan orang tua dia dan juga cikgu dia. Macam tu guys ya, adab lebih tinggi daripada ilmu. Itulah yang kat Malaysia ni terapkan macam tu. Okey? Kita lanjutkan lagi. Oh ni budak lagi ni, budak kat Malaysia lagi ni Ni adab dia kat Malaysia lagi. Budak lagi tu, umur berapa tu? Baru dia umur kurang lebih dalam agak-agak 9 tahun, 8 tahun macam tu. Ni lah. Contoh yang ni dulu. Tak kurang ajar tak kurang ajar. Betul. Ni. Oh ni dia cerita dia hari terakhir kat kelas yang sekarang ni di sekolah, untuk yang bernama siapa sini, Haziq, kepada Haziq, adik Haziq kat situ. Adik Haziq ni dia cerita, kalaulah cerita ni adik Haziq ni nak pindah sekolah macam tu. Jadi teman-teman dia, kawan-kawan dia berselamat dengan Haziq perpisahan tu. Sedih tengok pun. Sedih tengok dia adik ni kan. Dah berlama main berborak-borak borak-borak. Jadi ya mereka sedih. Tapi adab dia, yang saya kagum dia adab dia. Dia tak macam kawan dengan kawan biasa. Dia cium tangan dia kan. Okay guys, inilah wajah Malaysia yang asli. So untuk orang Indonesia yang tak suka Malaysia, janganlah selalu kecam, janganlah selalu fitnah macam tu Kita ni serumpun. Macam tu ya. Okay guys ya. Guys. Tahukah kamu? Okay, yang tu saya tak tahu acara apa, tapi yang
patut apa nama dia, kebangsaan kat Malaysia itu memang number one guys gitu ya. Macam tu. Number satu, mereka selalu menghargai lagu kemerdekaan mereka, selalu dinyanyikan. Bukan dekat event-event besar pun, tapi dalam sekolah pun selalu dia menyanyikan macam tu. Kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya kita mencontoh hari. Macam dulu saya waktu sekolah dalam tahun 90 macam tu, setiap hari Senin itu pasti dijemur kita guys. Udah pasti itu dijemur kita. Masuk ke lapangan, upacara kita ya, menghadap ke bendera, hormat ke bendera, kita hargai pahlawan-pahlawan yang telah berjuang, seperti itu ya. Harusnya seperti itu si Indonesia, daripada kita sibuk ke sana ke sini untuk wisuda ini itulah. Sebaiknya kita hargai pahlawan yang telah berjuang untuk kita. Kita hargai mereka dengan cara apa? Dengan cara selalu respect kepada bendera Indonesia dan juga Garuda Pancasila sebagai lambang negara, dan juga kepada NKRI ya guys ya. Okay? Alright guys. Sampai di situ faham anak-anak muda. So janganlah berlemah hati. Kita lanjutkan hidup, kita semangat guys ya. Okay? Kita gas lagi ke video selanjutnya yang terjadi di mana? Ini di mana ni? Di China. Apa yang mereka kerjakan di China? Untuk anak muda di China, kita lanjutkan ke video ini. Kita lihat bersama-sama. Kita belajar. Bukan kita membandingkan. Kita belajar kepada mereka. Kenapa China sekarang macamlah menjadi the king of the world? Ekonomi China pegang. Teknologi China pegang. Ya kan? Siapa yang bisa pungkiri itu? Di negara Asia ni, mungkin China yang sekarang nombor satu. Gitu ya? Kita harus belajar daripada mereka. Guys, kalau kamu tahu, 20 tahun yang lalu, China itu masih daratan miskin gitu. Ya, miskin mereka 20 tahun yang lalu. Mereka mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini. Akhirnya apa? Berhasil. Ya, karena apa? Pemerintahnya mendukung. Rakyatnya belajar. Kerja keras. Kalau kita enggak, 8 jam kerja sehari udah ngeluh. Sakit pinggang, sakit ini, sakit perut lah. Kan? Iya kan? Jadi, belajarlah seperti Cina. Dari ilmu dan juga semangat mereka. Seperti itu. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya guys ya. Alright guys, kita lanjutkan ke videonya. Seperti Iya. Ya menurut saya, bukan menurut siapa, menurut saya lah. Ya harus gitu. Cuman ya tentu udah ada persiapan tertentu kalau udah mau jadi seperti ini. Mereka start dari jam pagi, jam 6.30 pagi, jam 1 istirahat, makan juga dikasih seperti itu. Kenapa mereka bisa maju? Seperti inilah wajah mereka yang ada di Cina. Tahu kan kerja kerasnya seperti apa? Nah, kita lanjutkan ke video selanjutnya, masih di Cina juga. Guys, kamu tahu nggak tadi video yang apa itu? Di Cina itu udah diajarin gimana
melihat kerja keras orang tuanya. Agar mereka apa? Agar mereka ingat, inilah kelak kamu kalau tidak mau belajar. Kerja keras, tangan hancur, kamu akan menghidupi keluargamu. Inilah. Namun bukan di situ aja poinnya. Hargailah orang tuamu, karena mereka lah yang bekerja keras untuk kamu. Seperti itu. Poinnya seperti itu. Cara menghargainya ya seperti mereka. Sekolah jam 6.30 pagi udah berangkat sekolah, pulangnya jam 11 malam. Akhirnya apa? 20 tahun sudah berlalu, sukses seperti sekarang. Cina sukses besar, guys. Mobil listrik siapa? Cina. Menguasai dunia. Dari segi militer, ekonomi, semuanya Cina sekarang. Teknologi, bahkan yang barang-barang kita pakai sekarang, Cina. Handphone, Cina. Ya kan? Nggak perlu kita pungkiri seperti itu. Ya? Di saat, makanya saya tekankan untuk, bukan tekankan, ini hanya sekedar saran dari saya pribadi. Saya bukan orang yang tinggi, namun saya juga sebagai content creator seperti ini ya harus juga mengingatkan juga untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia. Di saat negara lain kita sudah berbicara tentang nuklir, berbicara tentang apa itu teknologi, berbicara apa itu AI, di Indonesia sekarang yang terjadi ribut apa? Beras habis lah, wadidau lah, Malaysia kehabisan beras lah, julid aja, gitu, ya, nggak habis-habis seperti itu. Di saat mereka sudah, bangsa yang lain sudah membicarakan tentang gimana struktur ke depannya, mobil listrik lah, inilah teknologi inilah, tapi di Indonesia masih berbicara fakta yang sama, 3R, ya, fakta yang sama. Selalu berbicara tentang apa? Korupsi nggak habis-habis lah. Ini kasusnya nggak habis-habis. Bicara tentang hantu kapan keluarnya lah, ya kan? Oke. Kita harus belajar dari mereka seharusnya. Oke guys, kita lanjutkan ke videonya. Namanya The Real Fresh Graduate, tapi pengalaman kerja puluhan tahun. Taman kanak-kanak di Cina ini lagi viral banget. Di sana, anak-anak TK udah diajarin buat terbiasa dengan pekerjaan berat dan kerjasama sejak masih usia dini. Bayangin, mereka nggak cuma bermain aja, tapi juga belajar masak, basket, pertukangan, bahkan sampai latihan bela diri dan militer. Selain itu, mereka juga diajarin keterampilan tangan kayak menyulam, merajut, dan menjahit. Mereka bahkan diajak menjelajahi alam buat belajar tentang tanaman dan buah-buahan. Jadi, pendidikan di sana nggak cuma fokus akademis, tapi juga life skill. Dimana pas mereka besar nanti, mereka udah terbiasa dengan kerjasama, mandiri, dan adaptif. Gimana? Keren banget nggak sih anak-anak TK di Cina? Ya bang, keren tuh. Itu keren sekali. Baru umur berapa mereka? Ya, baru umur antara 6-7 tahun seperti itu. Udah tahu caranya bekerja. Ya, ya kan? Pendidikan yang sangat bagus, aktif. Ya, sudah tentu aktif gitu. Setuju itu. Itulah mereka yang ada di Cina. Oke, kita terbang lagi ke Jepang sekarang kayaknya. Oi? Nih dia, Jepang. Di Jepang, anak-anak sudah mulai mempelajari keterampilan perawatan mobil yang penting sejak usia dini. Mereka diberikan kesempatan untuk merasakan langsung bagaimana merawat dan memperbaiki kendaraan. Dari mengganti oli hingga memeriksa mesin, anak-anak ini dibimbing untuk memahami komponen-komponen penting mobil. Pengalaman ini tidak hanya menambah wawasan teknis mereka, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Selain itu, keterampilan ini bisa menjadi bekal berharga untuk masa depan mereka, menjadikan mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Oke guys, untuk video kali ini udah selesai. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena saya juga manusia biasa. Untuk warga Indonesia khususnya, dan juga untuk warga Malaysia, saya mohon maaf. Saya minta maaf apabila sekiranya saya tersilap kata macam tu. Terima kasih untuk warga Malaysia yang sudah menyokong channel ni
dengan cara like, subscribe. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Untuk Indonesia juga khususnya, saya mohon maaf jika saya kesalahan dalam berbicara seperti itu ya. Termotivasi untuk channel ini dari kalian semua. Saya mohon maaf, saya undur diri. Kita akan berjumpa lagi di next video ya guys ya. Jangan terlalu sedih. Like dulu, tolong. Okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang B di sini. Terima kasih. Saya undur diri. Bye bye guys.